hari ini kita fun banget karena kita langsung ke pabrik es krim yaitu Philo. Kita lihat proses produksinya, kita lihat juga untuk tempat makan atau restorannya gitu ya. Jadi kita mau tahu gitu ya untuk profiling si Philo ini seperti apa. Jadi ketika mereka bertemu dengan Philo dan Arumi, mereka punya dua kesempatan ya. Pertama, mereka mengunjungi nih outlet Philo Gelato yang ada di Jakarta. Akhirnya mereka mencoba datang ke outlet, mereka mencoba mengerti, oh Philo tuh ambience-nya seperti ini, target marketnya seperti ini. Bahkan mereka bisa bertanya-tanya dengan staffnya gitu ya. Dan mereka juga mencoba produknya Arumi. Jadi mereka juga bisa mengerti apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing brand yang harapannya nanti kolaborasinya bisa saling menguatkan. Setelah mereka sudah memformulasikan sebuah inovasi, mereka merumuskan dan kemudian mereka berhak untuk melakukan market validasi juga, yaitu di acara CFD ya. Jadi mereka datang ke acara CFD, mereka menanyakan ke beberapa responden terkait ide mereka, apakah di persepsi oke, apakah kebutuhan marketnya ada, dan so far itu sangat membantu untuk mereka mendevelop pitch deck mereka. Bangun pagi, benar-benar pagi banget ya, karena kan kita kejar CFD kan. Starting berangkat dari hotel jam 6, menuju ke Bundaran HI. Dalam waktu yang terbatas, cuman 1 jam ya kurang lebih, kita tuh harus dapetin kurang lebih koresponden sekitar 40 orang. Dimana tujuan kita ke sana tuh memastikan kuesioner kita itu bisa mendapatkan jawaban dari masalah yang mereka punya gitu kan. Gara-gara checkpointnya lumayan jauh ternyata ya. Dan gitu, lari. Ya kalau market validation pasti nanya orang nanya POV. Cuma seru sih. Soalnya yang kita angkat itu soal lactose intolerant kan. Even di aku tuh asing. Jadi Challengers kali ini akan dianggap berhasil grupnya ketika mereka sudah memasukkan poin ketahanan pangan dan IP-nya dianggap bagus kualitinya. Jadi ketahanan pangan itu mencakup 4 poin. Aman, bergizi, beragam, dan support lokal. Kita tahu Challengers ke-18 ini kan tidak hanya F&B ya, tapi kalau kita lihat orang-orang yang memang dari luar F&B tentunya mereka bisa belajar dari challenge kali ini. Kenapa dulu? Karena satu, dia punya produk fit yang sesuai dengan. Jujur, aku bisa rangkum. Rata-rata semua bilang aman, kecuali mungkin Mas Tio agak sangat mengkritisi ya. Karena mungkin sesuatu yang aku bawa ini, sesuatu yang kami bawa ada hubungannya dengan art, kesenian, sesuatu yang mungkin juga jiwanya dia juga. Jadi sudut pandangnya dia berbeda, tapi bukan kita tolak mentah-mentah, tetap kita terima dan pertimbangkan. Jadi berusaha diterima apa yang bisa diterima, berusaha memfilter kayaknya nggak perlu gitu sih. Yang aku senang dari hari ini tuh karena diapresiasi juga. Kita senang banget dapat apresiasi di kelompok aku juga. Semua masukannya sangat berarti sih.
Untuk challenge kali ini ada 18 orang. Ini mulai kelihatan ya karakternya satu-satu. Tapi kembali lagi, walaupun mereka sudah lelah, sudah capek ya, tentunya yang kita cari adalah orang yang mau keluar dari zona nyaman, yang mau berinovasi, dan yang pasti mentalnya harus kuat. Kalau ngomongin bahan utama yang mereka gunakan dalam rangkaian rantai pasok mereka, itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya belum tersentuh. Trace of Nusantara kita membaginya menjadi 4 bagian warna, di mana warna yang pertama ada pink brown, kemudian kuning, kemudian ada berry milk dan cocoa. Kami akan berkolaborasi dengan Alicia Eva. Beliau adalah pemegang rekor muri lukisan terpanjang 30 meter dan sudah proven dalam kreator ekonomi sold out 1000 produk dalam beberapa menit saja. Jadi terlepas dari nilai ekonomi, sebenarnya kita merasa ada sesuatu yang lebih penting untuk di-create. Dan menurut kami, pendekatan seni adalah pendekatan yang paling tepat untuk ditargetkan kepada segmen tersebut. Pendekatan kita mungkin cukup unik dibanding kelompok yang lain karena walaupun produknya F&B, inovasi yang mau dilakukan tanda kutip gak ada kaitan langsung sama F&B, tapi tetap ada korelasinya sama petani lokal. Karena kita secara tidak langsung akan ngasih tahu ke mereka bahwa ini loh bagian-bagian yang kamu buang pak, ternyata tuh value-nya bisa jadi sebesar ini. Produk hasil kita yang terakhir itu kan lukisan, itu akan kita kemas untuk menjadi semacam charity auction menggunakan warna alam dan kolaborasinya dengan influencer gitu. Itu yang akan kita buat sebagai sebuah karya besar, dilelang, dan hasilnya nanti akan dikembalikan untuk para petani. Kalau gue datang ke acara kolaborasinya itu 2 hal yang berbeda nanti. Gue appreciate art jadi beli mochi, atau sebaliknya. Bukan sebuah satu kesatuan experience yang sudah dibayangkan sama kalian, sehingga punya benefit atau value yang sangat besar, sehingga bisa punya margin yang tinggi gitu. So terlalu banyak belok-belok yang akhirnya, to be honest, aku pun tadi susah untuk berkomentar mau dari mana. Teman-teman Jintan tuh aku terasanya itu seperti sudah punya jawaban duluan untuk menggunakan kolaborasi bersama Alicia sebagai sebuah artis yang akhirnya bisa memberikan nilai tambah secara IP dan juga sisi seninya. Tapi pas dibahas karena mereka kesulitan dalam menjelaskan hal tersebut baik secara problem maupun solutionnya, aku jadi mempertanyakan, terus dari mana nih datangnya ide ini gitu? Yang ini kebetulan awalnya dari aku sih idenya, tapi tesisnya kan diperkuat sama teman-teman dulu ya. Kita sempat brainstorm kira-kira kita ngerasa kayaknya medium yang tepat buat nyampe ke orang berduit tuh sebenarnya relate ya ke seni gitu. Nah jadi aku juga terpantik dari diskusi yang kita lakukan sama teman-teman gitu. Kita pengen bikin produk IP apapun itu yang bisa bikin gelato yang bernutrisi. Jadi ini adalah functional dessert yang memang dikhususkan buat ibu hamil dan juga ibu menyusui. Untuk Philo Mama sendiri kita akan mengeluarkan 3 varian produk, Choco Avocado, Vanilla, dan Matcha Moringa. Cangkang itu secara material sebenarnya mengandung karbon yang tinggi dan itu menjadi salah satu bahan yang bisa dijadikan biokomposit. Diversifikasi pangan yang jelas dengan kita bikin gelato plant-based buat ramah busu ibu hamil ini pastinya juga mengurangi impor susu sapi. Kita coba bahan-bahan lain yang dipakai nanti itu semuanya locally sourced. Jadi emang aktivasinya di situnya gitu untuk ketahanan pangan, dan kita juga ambil sisi di mana kita pengen banget bisa punya kerjasama langsung sama petani mede dari NTT. Kalau benar ini adalah market leader atau pertama kali pioneer, harusnya kalian bisa liatin itu, karena menurutku di slide akhir kan sibuk pada impact-nya, bukan pada reason to buy-nya atau reason to believe dari produknya. Korelasinya jadi nggak terlalu penting karena pada akhirnya Philo Mama ini bisa menjual apa enggak produknya. Ya kalau CD sih sebenarnya cukup anteng, tapi menurut aku dia lebih meaningful, lebih tahu apa yang mau dia buat, karena dia yang menemukan bahwa ampas dari kacang mete itu bisa dibuat lagi turunan produk berupa recycling material gitu. Jadi sebenarnya CD dengan konsep yang agak tenang tapi juga ngasih insight gitu ya. Harus lebih mempersiapkan karena kan sejak awal di Battle Round 2 ini saya udah bilang, bukan berarti pernyataan saya tidak percaya diri. Saya bilang ini adalah materi yang mungkin buat saya tantangannya sedikit lebih berat daripada yang lain. Jadi ketika kita berembuk sekelompok mengerjakan proyek ini, ya saya memaksimalkan lah apa yang saya bisa kontribusikan di sini. Ini
Ini bukan sekedar kolaborasi produk, melainkan sebuah movement. Gerakan untuk membuka mata para orang tua bahwa lactose intolerance pada anak itu nyata. Kita memilih produk yogurt karena itu baik untuk gut health karena punya probiotik, prebiotik, dan asam organik. Target market kami adalah orang-orang yang relatif masih muda, ibu-ibu muda yang memiliki pengetahuan lebih banyak soal kesehatan dan juga nutrisi. Dari segi finance, kalau investasi yang dibutuhkan adalah 322 juta, tapi dengan target sales seperti ini kita bisa payback period itu 11,3 bulan. Susu itu kan hanya sedikit yang diproduksi di Indonesia. Rata-rata itu import, dan dengan bangganya menyatakan bahwa ini impor gitu. Jadi dengan men-shifting itu dengan kacang mete, di mana produksi kacang mete dunia itu salah satu yang terbesar itu Indonesia. Setelah misalnya kita bisa ngasih nilai tambah, apalagi produknya berguna untuk orang Indonesia sendiri, ada kebutuhannya, saya rasa ini akan sangat powerful gitu, karena kita juga mengurangi impor, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan ini juga tidak menutup kemungkinan ini bisa diekspor. Kalian tuh terlalu sibuk mengkonteks how to buy-nya. Makanya reason to believe-nya jadi kuat, segmentasinya jelas, tapi akhirnya tadi menjawab pertanyaannya Tio, kenapa laktose intoleran ini bisa menjawab permasalahan. Teman-teman sudah bisa menjawab kenapa mereka mau beli. Pertanyaannya, kenapa si laktose intoleran itu menjadi penting? Nah, itu jadi kelupaan. Yang menarik sebenarnya dari grup Kasia ternyata leadernya adalah Herti. Herti itu tipikal bukan alpha, dia good listener sehingga tidak terlalu dominan juga. Di presentasi terakhir kan dia cukup banyak menjawab dan ternyata dia adalah leadernya. Jadi tidak semua entrepreneur punya kemampuan leadership sih. Jadi aku merasa bahwa ya dia harusnya single fighter yang benar aja sih. Saya rasa saya sudah berusaha untuk yang terbaik juga, dan kita juga udah sama tim, kita udah tadi juga habis itu kan ada masukan dari Coach Tio kan untuk kayak coba cek satu-satu dan kayak lihat apa yang bisa kita perbaikin dengan sisa waktu yang tersisa. Saya rasa kita udah doing well. Saya ngeliat si Dava dari Jasia, dia berusaha mengeluarkan narasi yang bagus, tapi kayaknya narasinya bukan dari dia, jadi dia pada saat mempresentasikan dia masih harus membaca untuk menarasikan. Dengan gaya presentasinya dia itu bisa menghancurkan seluruh tim ya. Biasa aja sih, soalnya emang itu bukan yang mau ku tampilin. Jadi kayak ya udah kan finalnya besok juga. Kan bagus ketika ada masukan kan, jadi ada trigger. Finalnya kan besok, jadi ya kita lihat besok. Cita-cita gue dulu yang dapet semua yogurt itu dari ini. Ini kita punya nih yang Pak, ini dampak sosial sama ke brand. Kalau saya tadi justru melihat gitu ya, ada beberapa kesenjangan. Kesenjangannya adalah di antara challengers. Challengers ini ada yang sangat menonjol, ada yang justru main aman. Bahkan banyak juga yang sebenarnya mereka itu kayak clueless. Gue di sini ngapain sih gitu kan. Padahal kan tentunya walaupun ini dinilai secara bergrup, penilaian individu juga tetap ya. Kita melihat bahwa individu itu penting. Harga tuh harusnya nggak dijangkau gini loh. Boleh. Setelah belajar mengeksplorasi banyak hal dan melaksanakan coaching, kini para challengers harus menghadapi tahap yang menentukan, yaitu Dekomde. Di hadapan Dewan Komisioner, mereka akan mempresentasikan hasil inovasi yang telah mereka kembangkan, mempertanggungjawabkan pilihan, proses, dan nilai yang melatar belakanginya. Dan di momen inilah terlihat siapa yang benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh. Mereka harus punya mental yang kuat, pitch deck yang bagus, dan ide ya tentunya yang tervalidasi. Kami dari kelompok Wijen siap bikin gebrakan. Presentasinya oke, kecuali Rizka. Kalau mau sukses, perbaikin storytelling. Warna tuh sebenarnya nggak bisa di IP-in, Bu. Itu namanya di IP-in.
hak ciptaan dan di sini soalnya ada surat paten.